your book, Rabbi, today? Well, I thought we'll go to chapter 2 today. Is that all right? Oh, yeah, no problem. Oh, I don't know what people receive because chapter 2 is, unless if there's more you'd like to discuss in chapter 1, that's fine with me. Because I realize that chapter 2 is a difficult chapter. It's a very philosophical chapter. But I'm happy to, if you feel that there are still matters to discuss with regard to chapter 1, we can do that. Even though Oke, let me ask the audience, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada pertanyaan ataupun ada yang ingin didiskusikan lebih lagi dengan Rabi terkait dengan minggu lalu, pengajaran minggu lalu yang adalah chapter pertama ataupun bab pertama dari buku Rabi terkait dengan jiwa manusia dan hubungan antara jiwa manusia dengan 7 hukum Nuh. Kemarin minggu lalu kita belajar itu kan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo, sebelum kita maju, sebelum Rabi maju kepada chapter 2 ataupun juga bab 2 yang merupakan adalah lebih filosofikal kata Rabi. Ayo, silakan. Ada nggak? I was asking them whether they have any question or something that needs to be discussed further from chapter 1, Rabi. Let's wait for them. Oke, teman-teman ayo cepat biar jangan terlalu lama ini atau kita bisa maju, lanjut. Lanjut aja Mas Neo. Dari Gunung Kidul lanjut, yang lain gimana lanjut? Lanjut. Okay, Rabi, I think we can proceed further with the chapter 2. There is nothing to be asked or to be further discussed. But later on, maybe in a Q&A session at the end, as usual, you might have some questions. Good. Okay. So, this is a chapter which, as mentioned, is a little bit more philosophical, but it's important it raises. I will try to make it relevant to everybody, other than the specialists, the people who are more philosophically inclined. I'll try to give it a general relevance. Now, I suppose we could start by saying there is a famous saying in English that common sense is not so common. Okay. In other words, when we use the expression rationality, reasonableness, it is not something which people necessarily possess, even though they may be very intelligent. For example, we all, if you ask the average person, is it right or wrong to kill? So people will say, of course, you mustn't kill. It makes sense. It's rational. Everybody knows that. But when we look more closely, especially in Western societies, we find that there's a lot of killing going on. There's euthanasia, there's assisted suicide, there's abortion on demand. So that what people think is rational, rationality itself can be corrupted. Ya, oke. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi seperti tadi dibilang di dalam pengantarnya oleh Rabi bahwa kali ini kita akan agak sedikit filosofis ya. Jadi tapi Rabi tahu bahwa kita juga bukan orang-orang psikologis. Jadi Rabi akan berusaha membahasakan dan menempatkan ini seumum mungkin, seawam mungkin sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat untuk bisa memahaminya. Oke. Nah, Rabi memulai dengan sebuah pernyataan yang dalam bahasa Inggris itu cukup terkenal yang berkata bahwa common sense it is not so common. Artinya begini, common sense itu kan kayak apa ya, rasional gitu ya, kayak apa sih, sesuatu yang menurut kita itu ya sesuatu yang seharusnya sudah kita pahami gitu ya, kayak something yang kayak naluri lah gitu kira-kiranya, sesuatu yang harusnya kita udah tahu gitu, kayak norma-norma. Nah itu nggak common, itu nggak umum gitu loh. Artinya seperti ini, kalau kita di Rabi jelaskan dengan sebuah contoh, kalau kita tanya kepada semua orang gitu ya, mungkin kepada anak yang sudah mengerti, memahami gitu ya, manusia yang sudah memahami, bagaimana pendapatmu tentang membunuh seseorang?
tentang membunuh gitu ya. Pasti jawabannya, oh jelas nggak boleh, itu kan sesuatu yang berbahaya gitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat di berbagai belahan dunia ini, terutama di bagian belahan bumi yang menganut atau apa namanya dengan budaya barat gitu ya, itu cukup sekali banyak terjadi pembunuhan, baik itu pembunuhan manusia dengan manusia ya, dengan alat, dengan senjata apa segala macam, ataupun dengan hal-hal yang lain, dengan apa namanya suntik mati, eutanasia segala macam. Nah, justru di sini Nabi berkata bahwa rasional ataupun alasan-alasan kita, pola berpikir kita itu bisa sedemikian korupnya, bisa sedemikian apa namanya rusak dan melenceng gitu loh. Ini pembukaan yang tadi Rabi katakan. Seperti itu, Rabi. Thank you. Okay. And that's why if we look at the Noahide laws, they all look like rational laws. For example, not to kill, not to steal, justice, morality, and so on and so forth. These all look rational. But the very fact that God had to command us in these laws is already an indication that the human being does not necessarily come to these laws by him or herself. In other words, God is actually teaching us what rational behavior is. By ourselves, we can see in the society around us, we do not know, we don't have an inner authentic sense of what is rational. It is something God has to tell us. This is rational. So that's a very important point, and that is why we have to be very careful to submit our own sense of what is rational to the Torah, because the Torah is going to keep our intellect on track and online and online. Now, that's an extension of the previous point. I don't know whether you need to translate it separately, but at all events. Okay, Rabbi. So yeah, right. But it's very important to understand what the difference is between reason and belief. Now, belief and reason are not contradictory to one another. Rather, they operate on different planes, different levels. So, for example, the knowledge that the fact that God exists, or that everything in the creation is unified, is something which comes to us more through a higher understanding, or if you like, a spiritual understanding, than through our normal analytical reason. That's why the experience of unity in the creation is something which requires us in some ways to go beyond reason. Why is everything unified in the creation? Because it has a single source. Everything comes from God. Everything is transcendently created by God. So therefore, for example, that is not, reason will not necessarily be able to contradict that, because reason sees all things which are in the world. Reason operates with what we see in front of us. But our power of belief and our spiritual understanding allows us to experience things which analytic reason can't deal with. So that, for example, just to take that, just to repeat that idea, that the sense of unity of the whole creation is something which we come to by, in a sense, working on a higher level than reason. Reason itself won't take us to God necessarily, but our
spiritual sense will take us to that transcendent source of everything. So what I want to say is that that belief is not contradicted by reason. Reason only deals with the things which we see. It doesn't deal with the things which belief can perceive, if you understand. Ya, oke. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal di sini yang dijelaskan oleh Rabi tadi cukup panjang lebar. Yang pertama adalah seperti ini. Tadi kan kita bicara mengenai rasional ya, mengenai sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa dinalar gitu ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat 7 hukum Nuh dengan tadi satu contoh yang diberikan Rabi, bagaimana dengan pendapatmu tentang membunuh? Nah, pasti kan semua orang bilang enggak dong, enggak baik. Nah, itu bukti bahwa sebetulnya memang 7 hukum Nuh atau Noahide laws itu adalah sesuatu yang rasional buat kita, dan which is betul. Bapak Ibu Saudara sekalian kan sudah belajar ya, sudah tahu poin-poinnya apa aja, dan memang itu sangat rasional, sangat masuk akal untuk orang-orang yang memang punya, yang masih genah, masih baik akalnya. Nah, tetapi ada sebuah fakta bahwa kok Tuhan memerintahkan manusia untuk melakukan 7 hukum Nuh. Ya kan, walaupun sebenarnya rasional, masuk akal, manusia bisa mengertinya, tetapi ada sesuatu yang perlu kita pahami bahwa sehingga Tuhan tuh sampai memerintahkan kamu tuh harus melakukan ini loh, ya kan? Nah, ini kan kita semua tahu juga, kita pelajari bahwa Tuhan memang memerintahkan demikian. Nah, bahwa artinya Rabi berkata dan menjelaskan bahwa memang sebetulnya manusia sendiri dengan usahanya itu tidak bisa mencapai, bahkan bisa mencapai 7 hukum Nuh itu gitu loh. Walaupun sebetulnya itu sangat rasional. Jadi manusia sendiri itu tidak seperti tidak bisa otomatis gitu untuk ke sana gitu. Jadi makanya harus diperintahkan. Jadi benar-benar harus diperintahkan makanya penting bagi kita, tadi Rabi menutup poin ini dengan kita itu menaklukkan semua diri kita itu, termasuk pikiran kita, termasuk akal kita kepada Torah. Karena dengan menaklukkan pikiran kita kepada Torah, itulah satu-satunya jalan untuk kita bisa benar-benar hidup dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan dan bisa melakukan 7 hukum Nuh dengan pemahaman dan juga dengan baik gitu loh, tanpa ada tadi melenceng gitu ya. Oke, nah yang kedua sekarang Rabi berbicara mengenai dua hal yang kelihatannya dan bahkan oleh orang-orang lain di luar kita ini ya, komunitas kita, sering diperdebatkan bahwa mereka itu bertentangan gitu ya, contradiction. Nah, itu adalah reason ataupun akal manusia ya dengan kepercayaan, belief. Nah, Rabi di sini menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak bertentangan. Sama sekali tidak bertentangan. Cuman yang terjadi adalah mereka beroperasi di level yang berbeda. Ya, akal manusia itu beroperasi di alam yang nyata, yang kelihatan, yang fisik. Bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dirasakan, dipegang, dikecap segala macam. Itu ranahnya atau wilayahnya daripada akal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua itu adalah belief yang berhubungan dengan spiritual kita gitu ya, dengan esensi spiritual yang ada di dalam diri kita. Nah, contohnya Rabi memberikan contoh bahwa bagaimana dengan pemahaman tentang Tuhan, apakah Tuhan ada apa segala macam seperti itu ya. Nah, akal itu tidak akan pernah bisa memahaminya karena nggak akan pernah bisa nyampe gitu. Tetapi kita orang-orang yang memang aspek spiritualnya sudah diaktifkan dan memang mencari itu melalui Torah gitu misalkannya ya, itu kita bisa paham bahwa emang ada Tuhan kok, dan kita bisa memahami bahwa sebetulnya ujungnya semuanya itu tadi Rabi berkata unity, itu semuanya itu ujungnya satu, yaitu kepada Tuhan. Karena semua aspek daripada alam semesta ini terpancar dari satu pribadi, satu oknum yang namanya Tuhan. Semuanya itu diciptakan melalui Dia, oleh Dia, dan tidak ada yang lain. Gitu ya. Nah, jadi kalau otak itu berfokus kepada analisis fakta-fakta yang ada segala macam, nah itu ranahnya di situ. Nah, kalau belief itu lebih kepada spiritual. Nah, jadi mereka itu sebenarnya tidak berkontradiksi. Nanti kita akan sampai ke sana lebih lagi. Tirabi akan menjelaskan lebih lagi bahwa bagaimana tidak kontradiksinya. Tapi yang jelas dua hal ini beroperasi di level yang berbeda. Fine. Thank you. Now, the idea of reason, rationality, reason by itself
will not take us to ultimate values. All reason can do, actually, is to help us integrate values which we receive from a higher source into the world. So once again, the purpose of rationality, our reason, is not to produce the values. It is in a way to accommodate these values in the world. So, for example, the idea of what is the idea of rationality is therefore an idea of bringing the divine values and settling them into the world as we have it. Reason, for example, can say, look, we need to be lenient or we need to be stringent, because with most laws, there are applications. How should the application be? That's a valid use of reason to see. Okay, we have to know how to adjudicate what is required now. How should it be applied? Should we require, for example, injustice? There's a Noahide law of justice. Now, the justice can be performed at a minimal level in accordance with the Noahide law, and it can be performed at a maximal level in accordance with the Noahide law. For example, when society is stable, then we can and we should require very high standards of proof to convict the person, very high standards of evidence. On the other hand, if there is a situation of social breakdown and considerable disorder, then we can be more lenient in the requirements which are needed to adjudicate justice. You may not need so much evidence. It may be so you can, of course, everything has to be within the parameters of Noahide law, but there's a range of stringency and leniency. So this is a valid function of rationality to install these laws into the world. That's one. And would you like to make that trade? And then I'll give you another example. Translate first, Rabi. Oke, jadi ini indah sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Rabi menjelaskan bagaimana justru aspek spiritual atau belief tadi ya, dan bagaimana aspek rasional ataupun akal itu bisa bekerja sama terkait dengan hal ini, ya. Jadi tadi Rabi menjelaskan bahwa akal sendiri cuman akal doang. Kalau manusia cuma mengandalkan akal gitu ya, itu tidak akan pernah bisa membawa kita mencapai kepada Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mencapai ke sana ya, karena akal terbatas. Akal hanya ada di dunia ini saja. Nah, sementara kita tahu bahwa ada values yang sudah kita pelajari di berbagai di dua session sebelumnya ya. Ada values yang memang diberikan oleh Hashem sendiri, dan itu valuesnya universal, dan itu dikatakan oleh Rabi adalah dari sesuatu yang lebih tinggi, dari higher entity gitu kan. Nah, itu yang masuk ke dalam kita sebagai belief gitu kan. Ada Noahide law atau segala macam seperti itu, yaitu Noahide law. Nah, peran daripada reason, peran daripada akal sehat kita itu adalah itu membantu kita mengintegrasikan sesuatu value yang dari atas itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa dinyatakan dan bisa dilakukan, bisa dipraktekkan gitu loh. Nah, contohnya seperti ini. Ya, akal itu beroperasi nanti bisa dioperasikan dalam ketika kita melakukan pengaplikasian 7 hukum Nu itu, apakah cukup lenient itu cukup longgar gitu ya, tidak terlalu ketat, atau stringent itu kaku, keras, dalam arti lebih saklek gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Rabi menjelaskan ada 2 jenis komunitas. Kita bicara komunitas gitu ya, ataupun masyarakat ataupun negara boleh. Kalau komunitasnya ini sudah cukup baik, artinya memang sudah bermoral, sudah cukup tidak brutal segala macam gitu ya, dan banyak orang-orang saleh di situ misalnya. Nah, itu bisa melakukan pengaplikasian nilai-nilai universal itu, 7 hukum Nu itu, dengan lebih stringent, dengan lebih ketat. Artinya
bener-bener harus saklek ya, nggak ada lagi leniency. Kalau misalkan kita ngomong mengenai pengadilan, harus dipenuhi kuota saksinya itu segini, harus semuanya ada. Dan itu bisa dimungkinkan karena apa? Karena orang-orangnya bisa memenuhinya. Ya, nah tetapi jika ada satu masyarakat yang mungkin baru mau pulih gitu ya, baru dari kekacauan, mungkin tadinya ada hukum rimba di situ nggak jelas, terus kita mungkin ada tokoh yang bisa membawa mereka untuk masuk kepada masyarakat yang lebih bermoral lebih beradab. Nah, pengaplikasiannya di situ adalah lebih lenient, artinya lebih lunak gitu. Tidak membutuhkan saksi yang terlalu banyak, ataupun juga untuk beberapa hal karena memang mereka pada belum mengerti. Oh ternyata contohnya ya misalkan menyakiti hewan tuh nggak boleh toh. Nah, ternyata di sini kita harus benar-benar nggak boleh menyakiti hewan. Oh ya udah, karena dulu nggak tahu maka kamu ya sekarang kita pelan-pelan. Jadi istilahnya pelan-pelan di bawah standarnya kepada yang lebih tinggi. Kira-kira begitu. Nah, itu adalah peran daripada akal manusia, peran daripada reason manusia. Fine, thank you. Okay, so we've said that the Noahide laws actually tell us what it means to be rational. But then in the last point that was made, as we said, but at the same time, that rationality, the proper rationality can bring about a further refinement of the application. Another example of the application of reason to further refine. Once again, there's no difference between reason is substantive. Morality is rational. Torah tells us what rationality is. But rationality is also an instrument, so to speak, when guided by Torah, to protect and enhance the law. So, for example, we find also that in Noahide law, we can add various kinds of protection to the law. So, let us give an example. We know that we know that there are laws governing human sexuality, and now the question is like this: shall we introduce an additional protective measure, for example, to prevent us from transgressing a law? So I'll give you an example. In Torah law for Jewish people, there is a prohibition of being secluded with a person whom you're not allowed to have a relationship with. So adultery is prohibited. Now, the question is, shall we make an additional protection that I should not be in a secluded space with a woman who is married to another person? It is a protective measure. So this is another example of the way in which rationality operates to accommodate the Noahide laws in the world further. Oke, jadi Rabi menjelaskan tadi bahwa akal kita itu justru bisa membawa kita kepada pemurnian atau pengaplikasian daripada 7 hukum itu dengan lebih baik lagi gitu. Justru itu peran akal kita. Nah, tapi Rabi juga berkata bahwa akal yang bagaimana yaitu adalah akal yang memang di-guide ataupun dituntun oleh Torah gitu, bukan akal yang semena-mena, akal yang sembarangan gitu ya. Nah, contohnya adalah kita sebagai manusia yang punya akal itu kita bisa membuat kayak pagar gitu, pelindung-pelindung agar kita itu agar manusia itu ya, agar society ataupun masyarakat itu tidak mudah terpleset gitu. Nah, ini sebetulnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi juga terhadap hukum Torah mereka. Nah, contohnya adalah terkait dengan larangan terhadap hubungan seksual yang terlarang gitu ya. Nah, kita tahu di dalam hukum Yahudi ada sebuah batas atau sebuah pagar yang berkata yang melarang bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah menikah itu tidak boleh ada di dalam satu ruangan yang tertutup
bahasa Inggrisnya secluded gitu. Ini kenapa? Demi untuk menghindari hal-hal yang tadi itu hubungan seksual yang terlarang gitu kan. Nah, sekarang kita bisa juga kalau memang itu diperlukan dan kalau memang itu baik untuk kita agar mencegah agar tidak mudah orang itu terpeleset, ya kita bisa tetapkan itu. Nah, contoh-contohnya itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you. Okay, so in addition to this, we have to understand that rationality in Torah terms is something which undergoes continuous refinement. We know that a person is supposed to be balanced and harmonious in conduct. And in fact, it was the philosopher Aristotle who said that we need to take the middle path between extremes. But in Torah, it's not a question of following a middle path just in order that we should be like a healthy organism. We say about a healthy person, they should have a balanced diet, or that nature needs balance and harmony. The concept of balance and harmony in Torah is something which has to do not with the idea, this is a very difficult concept, I'm sorry, not with it doesn't have a natural model. It's not like, fine-tuning a car or achieving balance in nature or achieving health in a body. It's about imitating God. So, for example, when it comes to a person could be there are two opposites. There is humility and there is arrogance. These are two opposites. Now, I might think that take a middle path, just go in between, not too humble, not too arrogant, in between. That is not actually what Maimonides says. Maimonides says no. One is supposed to tend more towards humility. Humility is more important. Sometimes, if one got rid of all sense of self-esteem is also not good. You have to value yourself. You have to know what your strengths are. But how do we balance self-esteem, self-value, and humility, humbleness? So the answer to this is not based on any natural model of a car, nature, an organism. It has to do with modeling ourselves on God, and the law itself teaches us what these correct balances are, how to balance our behavior, how to refine our behavior is ultimately, or in other words, and this is also a matter of reason. This also requires God's instruction. We learn from Torah how to achieve the right harmony, the right balance. And so this is the reason I'm mentioning this, is because there were the philosophers thought that this idea of balance and harmony is like is a natural thing. They called it flourishing. They called it being successful. They called it being healthy. They gave all of these natural terms. But we have to know that in the service of God, it's not what we think. We cannot model ourselves on anything in nature. We have to model ourselves exactly in the imitation of God, how God asks us to balance our attributes, how much humility, how much self-esteem, how much, and so on and so forth. So this is it's a subtle point, but I'm bringing out again that rationality is something which is, again, all our concepts of rationality are tuned to God, not what we instinctively think is rational. Okay. Beautiful, wonderful, Rabbi. I hope I can translate it in bahasa Indonesia in the right manner, Besrat Hashim. Oke, ini sebuah poin yang sangat indah, beautiful dan luar biasa dari penjelasan Rabbi. Lebih lagi terkait dengan akal manusia rational itu ya. Itu bagaimana kita bisa menggunakannya. Rabbi berkata begini.
di dalam diri manusia memang betul ya, ada seperti dua kutub gitu ya. Yang satu itu mungkin kerendahan hati, humility ya. Yang satu lagi adalah self esteem ataupun apa namanya percaya diri gitu ya. Nah, kita semua tahu dan kita semua paham bahwa kalau misalkan kita lebih kepada apa namanya kerendahan hati yang berlebihan, kebablasan, itu akan menjadi minder, akan menjadi tidak percaya diri dan tidak baik. Itu pasti gitu kan. Nah, ataupun juga kepercayaan diri yang berlebihan, kepedean yang lebih berlebihan itu akan berujung kepada sombong, arogan dan segala macam gitu. Nah, makanya kalau orang atau filosofis dunia kayak Aristoteles segala macam gitu ya, dia mengambilnya jalan tengah, middle way. Nah, kamu di tengah aja deh, jangan dalam setiap hal, dalam satu itu usahakan kamu tuh di tengah, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Itu udah paling aman. Nah, itu kan apa namanya pola pikir filosofis yang di luar Torah gitu ya. Nah, dari mana mereka bisa mengambil kesimpulan demikian? Itu mereka mengambil kesimpulannya itu dari sesuatu yang alamiah gitu. Contohnya kayak misalkan mobil kita gitu kan, mobil itu kan di tuning gitu ya, harus diseimbangkan. Arus listriknya nggak boleh kelebihan, nggak boleh kerendahan juga, harus pas di sini. Aliran bensinnya harus segini, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan juga. Kalau kekurangan pasti ndet-ndetan jalannya, gitu-gituan kan. Nah, ya memang itu bisa berlaku untuk seperti itu. Dan Rabi tadi menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa mengarahkan akal kita untuk biar kita itu bisa bertindak dengan sesuai, harmoni, balance, itu bukan berada di tengah-tengah. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi harmoni itu adalah perkara bagaimana kita meniru, menjadi imitasi daripada Hashem. Ya bukan berarti berada di tengah. Ada saatnya kita memang mungkin harus self esteem, ada saatnya kita memang harus menjadi rendah hati, ada. Nah, tetapi itu justru harmoni yang dimaksudkan dalam Torah itu adalah seperti yang diinstruksikan oleh Tuhan itu sendiri. Dalam arti sesuai dengan kondisi dan situasinya gitu ya. Ada saat di mana kita harus ke self esteem, ada saat di mana kita harus percaya diri, ada saat di mana kita harus rendah hati. Jadi kayak bolak-balik seperti itu. Nah, itu dibutuhkan sesuatu panduan. Ya kan? Karena kalau enggak kita bagaimana nih? Ini kapan kita mesti ke kanan, kapan kita mesti ke kiri? Karena kita nggak ada di tengah-tengah. Karena ingat di dalam Torah, harmoni itu bukan middle way. Harmoni is not a middle way di dalam Torah gitu kan. Tetapi harmoni itu adalah bagaimana menempatkan diri kita bisa melakukan imitasi atau mengimitasi ataupun meniru bagaimana Tuhan bertindak, kira-kiranya seperti itu. Nah, itulah makanya dibutuhkan pedoman, dibutuhkan Torah itu sendiri untuk mengatur langkah kita. Nah, ini adalah contoh daripada bagaimana kita menggunakan rasional kita, menggunakan akal kita dalam mengaplikasikan higher value itu tadi, nilai-nilai yang tinggi itu tadi, yaitu adalah 7 hukum Nuh. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. So I think that basically summarizes some of the main points I wanted to make. And maybe it's best now if we open it to questions, because as I say, it's still a very philosophical topic. Have you, by the way, translated the second chapter, or has Abigail? Ready, Rabi. Well, that's wonderful. Maybe some, go out in the PDF or something, so those who are interested could understand it more, what I'm saying in more detail. Yeah. But because I feel this is philosophical, therefore, it may be outside the interest of many people here. I'm happy to answer any questions about it and any other questions that people want to ask. So, Rabi berhenti di sini karena itu merupakan sesuatu yang Rabi sudah menjelaskan garis besar daripada apa yang menjadi poin penting daripada bagian atau chapter 3 pasal 3 bab 3 daripada karya beliau. Nah, sekarang Rabi mau membuka sesi pertanyaan buat kita. Dari tadi yang dijelaskan itu ada yang ingin ditanyakan nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan. Ayo, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mau ditanyakan? Buka mikrofonnya biar nanti Rabi juga bisa menjawab dengan pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo, silakan. Pak, More bisa nanya. Oke, silakan Bu Sherly. Habis Ibu Sherly nanti siapa tadi? Saya, Pak. Siapa itu, Pak Johan? Ya, nanti aja. Oke, habis Bu Sherly. Bu Sherly, go first. Silakan. Saya mau nanyakan bagaimana
yang bisa membedakan antara pikiran manusia yang kita mau jalankan dengan Hashem. Maksudnya Nah, gimana Bu? Contoh berikan contoh lebih itu. tadi Rabi katakan bahwa kita harus pakai pikiran sesuai dengan akalnya Hashem. Bagaimana bisa bedakan? Gini, tadi Rabi menjelaskan bahwa kita itu harus meniru, menjadi mengimitasi tindakan Hashem, gitu kan? Iya. Nah, pertanyaan Ibu adalah bagaimana membedakan antara apa dengan apa, Bu? Antara manusia yang mau jalankan dengan Hashem yang harus dijalankan. Oke. The question from Bu Shirley, Rabi, is how to differentiate between a refined mind, a refined reason, which is already shaped with Torah, and maybe just a desire or something which is coming from a human lust or whatever it is, Rabi. How to differentiate that? The first thing is we have to learn. The way we have to study the Torah. We have to study books which teach us about the Noahide laws and about the values of Torah. Without that, we can never know. That's one way. The second thing is to, if you have difficulty in understanding, in interpreting and understanding those Torah sources, is to discuss it with somebody who does have a better understanding. Whoever you find, I'm happy to answer questions, and I'm sure there may be amongst your community people who can help you. So the answer is, first of all, nothing starts without Torah knowledge. You have to have Torah knowledge first and foremost, and then we have to have somebody to discuss it with to make sure that we have understood it properly. So that's the very first thing. It all starts with that just as we said before, just like Torah informs our rationality, it shapes our rationality. It makes sure I think properly. That's but the only way we come to Torah is through learning Torah, right? And by discussing it with people who understand it well. Baruch Hashem, beautiful. Jadi gini jawabannya Ibu Shirley. Yang pertama yang jelas kita pahami adalah Torah itu harus menjadi sumber daripada tindakan dan apapun tindakan yang akan kita lakukan. Ya, maka dari itu yang pertama perlu kita lakukan adalah kita belajar Torah. Tadi Rabi berkata, gitu kan? Rabi menjelaskan demikian. Tidak ada, jadi langkah pertamanya itu selalu harus dimulai dengan Torah, nggak boleh dengan yang lain. Kalau kita memang mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu tadi kalau kita mau membuat hidup kita menjadi bisa mengimitasi, meniru tindakan Tuhan, gitu kan? Nah, itu pertama harus belajar dengan Torah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ketika kita belajar Torah yang menjadi bagian kita menemukan kesulitan, ini maksudnya apa? Ini artinya apa? Nah, itu kita harus punya orang yang untuk bisa berdiskusi. Baruch Hashem kita udah punya komunitas kita, makanya manfaatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga kan belajar tentunya, bukan berarti saya udah luar biasa gitu. Artinya manfaatkan forum kita yang kita punya, grup yang kita punya, dan juga saya juga mengajarkan detail 7 hukum Nuh poin by point. Silakan direview lagi. Jadi biar nanti kita bisa kalau ada ketemu begini kasusnya bagaimana. Nah, Rabi juga membuka diri, beliau juga mau kalau misalkan ada hal katakanlah ada poin-poin tertentu ini gimana ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan dengan Rabi tentunya seperti itu. Jadi itulah gunanya ada Rabi di tengah kita. Kalau itu tadi kalau misalkan ternyata kita lagi belajar dan ada poin yang ini kayaknya agak membingungkan nih, artinya apa sih? Bagaimana sih harusnya kita bertindak? Kita bisa diskusikan dengan Rabi. Ya, jadi stepnya seperti itu, Bu Syari dan Bapak Ibu sekalian. Kita belajar Torah, kita memahami. Kalau ada yang kurang jelas ya kita diskusi, no problem di antara kita. Nah, kalau masih mentok juga kita bawa kepada Rabi. Seperti itu kira-kira. Baru setelah itu kita tindakan kita selalu selaraskan dengan hal tersebut gitu loh. Setelah apa yang kita pelajari, demikian. Baik.
Oke, Terima berikutnya, kasih. pertanyaan berikutnya. Sama-sama Ibu Shirley. Pak Johan, silakan. Habis Pak Johan, langsung ya, siapa yang mau bertanya? Pak, kan kalau tadi kan dibilang bisa menjalankan Torah itu juga disertai dengan akal itu kan, Pak? Ya, Ya, betul. terus kalau kita lihat kejadian-kejadian kayak kasus nyata yang di Alkitab itu loh, Pak. Kalau itu tuh apa emang harus melihat apa ya? Kayak timingnya atau gimana Kak, misalnya pas Pinkas kan dia kan hitungannya kan melanggar Torah kan Pak yang membunuh itu loh, tapi itu kenapa bisa disebutnya malah Kidus Hasyim juga. Hmm, Oke. Terus kayak Hmm, kayak kan di satu sisi kalau kita lihat yang kayak Esau sama Yakub terus kayak Yosef sama saudara-saudaranya kan endingnya kan mereka saling mengampuni, tapi kalau kita lihat misal kayak orang Israel dengan Moab, terus kayak pas Esther kasusnya dengan Haman kan benar-benar mereka nggak mau kayak ya kamu salah kayak gitu kita harus balas ya balas gitu loh lah maksudnya apakah maksudnya yang dengan akal tuh melihat situasinya gitu dulu atau gimana Pak? Kan kalau kita lihat kasus-kasus itu kan kok kayak pengecualian semua gitu loh Pak. Okay, Rabbi, you were this is point about imitating God, right? How we conduct ourselves, like what you mentioned in your explanation below. We should not be using a middle way, but rather we should use Torah as our guidance, right? Whether towards humility or towards self-esteem. It's not the middle way. Now, how can we understand? But the question is. From the story in the Bible, in the book of Tanakh, we know that there are some action which is, for example, killing. Pinhas who kill all the. I think if not mistaken, it is the golden calf. It's not the golden calf worshipper. Someone who, well, definitely it is happening in Sinai, and then Pinhas took a sword and then kill all the people, and it said that Pinhas is doing what is right by killing. So how can we understand and how can we be so sure whether we when we do something which is towards stern judgment, and we know that this is according to the Torah, not based on our own maybe feeling or our own judgment? It's a very good question, and there are many things. There are things in the Torah which look which pose similar challenges as your case. Yeah. Now, the reality is, however, that whenever the conduct was being done by a great person, Pinchas or Moses, it was being done in accordance with Torah. Now, so it is, and if you were to ask me individual questions, for example, about the golden calf or others, then I'd be pretty pleased to answer that. Each one needs its own explanation. But one very important thing we have to know is what we can do and what we cannot do at different times. For example, at the time of the golden calf, there were people who were killed for the sin of idolatry. Now, we have to know when capital punishment can be applied and when it cannot be applied. We do not have, for example, in Judaism, there can be no capital punishment except when the temple is standing. And when there was, of course, there was the sanctuary there. So in other words, there are special historical conditions which are set out by the Torah itself. So certainly for us to
to take it is so the answer, it's very difficult, but we have to know all of the specific cases. But I will tell you one case, for example, is very difficult. Let us suppose you saw somebody trying to kill another person, God forbid. Now, even in the present time, we are, or let us say somebody tried to kill us, heaven forbid. The law is that even now, even not as a punishment, but in self-defense, we are permitted, if necessary, to take the other person's life, to defend our own life, or to defend the life of another person. Of course, we will try to do measures which are less. If we can stop an attacker with a lesser thing, then you must. You know, you shoot them in the leg or something like that instead of killing. But if the only way to do it is by killing that person, which we hope we would never have to do, then to save your own life or to save another person's life, you may do it. So what I'm saying is, again, the Torah teaches us when certain forms of killing are permitted and when they're not. So what happened in the case of the golden calf is not, and the punishment, capital punishment, the Jewish people could not carry out a punishment like that presently, and for various reasons. So part of the study of the Torah is to tell us and to explain to us what we can do and when we can do it. What, in other words, these questions such as you've asked, that also is something which we learn through the Torah. So please God, when we have learned, we will come later to part of this book, which is talks about killing or punishment, and we will learn to some extent, when does punishment apply? How does punishment apply? Is an individual allowed to kill another individual in certain circumstances? We will learn all of these things. Everything is in the Torah. Yeah. The Torah, there is no guesswork. There is no, in other words, it is all about learning. Ya, oke. Jadi ini sebuah pertanyaan yang bagus dan memang Rabi sendiri mengakui dan seperti halnya kita pahami bahwa di dalam Torah sendiri itu ada beberapa hal yang mungkin menimbulkan pertanyaan yang besar gitu ya. Kok begini ya? Nah, itulah pentingnya dan gunanya kita belajar Torah dengan benar, dengan orang yang terpercaya dari sumber yang benar gitu loh. Sehingga kita tadi Rabi berkata tidak sekedar menggunakan asumsi sendiri atau nebak-nebak, ini karena begini, ini karena begitu gitu ya. Ambil contoh terkait dengan mungkin tadi Rabi menjelaskan adalah peristiwa anak lembu emas yang dimana akhirnya ada orang-orang yang harus mati gitu ya. Nah, itu perlu diteliti. Jadi kalau misalkan tadi contoh-contoh yang dikemukakan oleh Pak Johan, ada lembu emas, Pinhas, ada yang dilakukan oleh mungkin Daud juga segala macam. Nah, Israel dengan Moab gitu-gituan kan, itu sebetulnya tidak bisa disamaratakan. Kasusnya beda, kasus per kasusnya itu beda. Nah, inilah pentingnya salah satu kita belajar Torah itu adalah kita bisa ngerti kapan kita harus melakukan ini, kapan kita boleh melakukan ini, kapan kita nggak boleh melakukan itu. Gitu kan. Nah, itu pentingnya di situ. Nah, jadi nanti yang jelas tadi Rabi katakan bahwa kalau yang dilakukan oleh orang-orang besar seperti Pinhas, Musa, Daud segala macam itu pasti sesuai dengan perintah Torah. Nah, cuman sekarang kita harus tahu kan kondisinya seperti apa, konteksnya seperti apa, kasusnya seperti apa, dan kenapa mereka bertindak demikian. Nah, itu yang harus kita pahami kan. Nah, itu nanti yang Rabi katakan kita akan belajar konteksnya dan hukumnya gitu ya. Nanti ketika kita masuk lebih dalam dengan ketika kita masuk kepada bab-bab selanjutnya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami sekarang aja, tadi Rabi jelaskan bahwa orang Israel sekarang aja tidak bisa secara Torah gitu ya, tidak bisa melakukan yang namanya capital punishment atau penghukuman mati. Kenapa? Capital punishment atau penghukuman mati dalam hukum Yahudi hanya bisa dilakukan jika satu kondisi harus terpenuhi.
di beberapa kondisi lainnya juga harus terpenuhi ya. Tapi ini kondisi utamanya adalah jika Beit Hamikdash ataupun bait suci itu ada. Dengan kondisi sekarang di mana tidak ada Beit Hamikdash, tidak ada bait suci, maka capital punishment tidak bisa dijalankan. Pahami itu. Makanya sekarang kita lihat kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi nanti kita akan belajar lebih dalam lagi konteksnya seperti apa dan seperti itu. Now, Rabbi, I have a follow-up question related to the that previous explanation of your example, saying that if someone chase us, God forbid, want to kill us, and then if it is maybe the only way to save our lives is by killing that person, what happened in the country in which the law is really not working properly? So to say is saying that whenever there is a case happen, the majority of the tribe, for example, of one tribe is always most of the case win in the court. So how about if we are having that situation, like for example A and B. A is the minority people in one country and is always have a very not favorable in front of the law of that country. And then this A is killing B, which is coming from the majority of the tribe of that country, not because of hatred, but like because of self-defense. But for sure, if A is doing that, the punishment will be for A without looking at any reason at all, saying that A, you are killing B, and it's a murder. So how about if we have that kind of situation, what should we do, Rabbi? What we have to do, if the country was operating according to the Noahide laws, they would not have a justice system which would be like that. True. In other words, what we have to do, I mean, the long-term solution to a situation that you're describing now is to alter the justice system. Yeah. So that this situation will not occur. In other words, because as we will look, when we come to the commandment of justice, we'll see that justice has to be impartial. It has to be open. It has to be balanced. This is what you're describing is a situation in which the Noahide law of justice is not working. So that is an extra reason why we have to alter a society like that. We have to try to influence the society to keep the Noahide laws. Now, if you're asking me, what if it's dangerous for you to do this? Then maybe it's the state which is pursuing you, and you can't. And there's very little you can do. You just have to, save yourself in a different way. I don't know. I mean, what can you do if it's no win? It's either they'll kill you or the state will kill you. Then I don't know. You've got to be practical and think of a solution. But the real approach to your question is we must educate society first of all to keep the Noahide law of justice. If the Noahide law of justice were being kept, that situation would not exist. Yeah, but that is for a long-term solution, Rabbi, which is I understand. But for immediate action, if we in a situation like that, what should we do? Should we lenient towards still we need to protect our lives, even though with the risk of killing that people, and then we go to jail? We are the one who perceived as a murderer, or how is it, Rabbi? Well, I would simply say it's better to go to jail than to be killed, isn't it? Okay. Yep. I agree Quite with you. simply, I mean, it's a horrible choice, but practically speaking, if I let a person kill me, that's the end. God forbid. I mean, I'm not going. So long as I'm alive, I can still serve God, even in a prison cell, which I hope will never happen. God forbid. Yeah, I understand, Rabbi. You know why I'm asking that? Because that is more or less the situation that we might face here
in Indonesia. You may see that the people here is not towards the LGBT, those kind of things, but the law itself here, it is like what I mentioned. It's prefer or leniency towards the majority, not the minority. So let me tell you this. It seems to me that there must be. I am sure that it should be possible to enter into a discussion with reasonable people, even if they're Muslims, doesn't matter, about this concept of what justice is. Because I know that I know, for example, a imam who says that Islam acknowledges the Noahide laws. In other words, we don't necessarily have to have a religious conflict here. But what is needed is to find to find influential people who will be open to this, who political, somebody, I don't know who the person is, who will take up this cause and do it and pursue it as a universal principle, because the Noahide laws theoretically belong to everybody. I mean, the Noahide laws are for everybody. We're not saying, and I know Muslims too who say Muslims accept the Noahide laws. So this is the Noahide law, and I'm sure that you can appeal to them somewhere to a concept of impartiality and fairness. So I mean, it's not easy. Here in Australia, we have all sorts of problems, but we can still speak out, and we can still seek political solutions. And I would be very happy if, in the course, maybe when you've translated the book and so on and so forth, we can engage some journalists or some politicians or somebody who will take up this idea and ultimately seek to change the society, because that's what we need to do. Besrat Hashem. Yes, Rabbi. That's why I think when if you remember our discussion with the three of us, Elisheva, Abigail, and myself, we also plan once a month open forum for this, and one of the speaker, Besrat Hashem, will be you speaking about this Noahide law and try to give the audience of Indonesia on this Noahide laws. Besrat Hashem, we let you know, Rabbi, whenever that what you call it, that seminar or online session will be need you to be present in that situation. Very good. Well, I'm looking forward to it. Remember, we have a festival of Passover, so it should be not during Passover if possible. But definitely, that would be a great thing. And who knows, amongst all the people sitting, all the people here, who knows what contacts they have? It's true. 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 I'm sure that all of these people, many of them will know somebody who is influential, somebody who might be drawn into the discussion, whom we could reach. Yeah, as a initial work, we are engaging with one of the largest Muslim organization in this country, and they are quite open. We will have a session, the first session tonight, with a speaker from Israel, ex-IDF person, but we will gradually try to introduce another speakers as well, and ultimately you will be the one who will be speak in that monthly session, Rabbi. We will arrange a schedule. Definitely, we want to see a change in this country. Right. And it can be done without conflict. It can be done by saying, course. nobody is converting anybody. We simply want to establish these basic shared values. That's True, Rabbi. All right. Okay. Are you okay with one more questions? Maybe the audience want to have one more question. Bapak Ibu, tadi saya sempat diskusi panjang, nanti kita akan jelaskan setelah ini ya, setelah sessionnya seperti biasa, agar tidak mengambil waktu. Bapak Ibu mau tanya lagi. Satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, saya Mas Leo. Silakan Pak Oke, Julian. Mas Leo. Oke, good morning, Rabbi. Nice to see you again. My name is Julianta from Gunung Kidul. Actually, I am blessed with your lesson, and this is very, very amazing for me.
Rabbi, I have a question. As a Noahide, can we expect the miracle from God? Last week, when you teach us, I understand that the Noahide is not the second what we call apa mas murid kedua atau orang kedua. Second class citizen. Yeah, like second class citizen. So can we expect to God like a miracle in our life? Just that, Rabbi. Thank you. The answer is yes. And the answer to the question, but we have to know that a miracle is not necessarily when we fly through the air. There are lots of miracles which happen, which are enclosed in nature. They're dressed up in nature. They look natural, but they are really miracles. And those are the kind of miracles we have today. We don't have. I don't know when the sea is going to split again. That I don't know. But I do believe that we have many miracles in our lives. Now, one miracle is that Indonesia is normalizing relations with Israel. That's a miracle. Yeah. Okay, thank you. And we should have private miracles too, for the things that we need. And I believe that God answers us our prayers, and it makes no difference whether it's a Jew or a Noahide. And as I said, I may have said to you before, the Talmud says that a Noahide who studies and keeps his or her laws properly, it can be as great as the high priest, as the Cowen Gadol of the Jewish people. Wow. So we have different jobs, we have different tasks, but it's for me not to say. I'm not going to say. You know that the prophet Job was not Jewish. Job was not Jewish. Great prophet. Yep. Okay. Great person. And there was just nothing to do. We all can merit to miracles. Rabbi, maybe the question is more to not can we expect a miracle, because definitely yes, the answer pretty much towards that. But the question's rather, can we rely heavily on miracles in each and every our lives? I think that we have to be careful about relying on a miracle, because relying on a miracle might be, I'm not going to work and the food and my money will come to me, my livelihood will come. We're not allowed to rely on a miracle in that sense, that I don't have to do anything and it will come to me. We're not supposed to rely on a miracle. If you're sick, you're not going to say, I'm not going to take any medicine, I'll rely on a miracle. That we're not allowed to do. We're not allowed to rely on a miracle in that sense. But we are supposed to trust in a God and rely on God and believe that God will help us. And this belief and this reliance and trust actually helps. It is the trust and reliance on God in a general sense is an aspect of prayer, and that yes, we should always trust in God. You know, it's a very interesting thing we say about a child. If you have faith in the child, right, that helps the child. We trust. If I express my faith in you, I trust in you that you can do it, that will help you. So it is also, and it's not just psychology, it's something real. That when we depend on God, not in the silly sense that, you know, I'm not going to work, I'm not going to take medicine. I don't mean that's foolish, because God wants us to take practical steps. True. But when we in a general sense trust and rely upon God, then that will certainly help, and it's what God wants us to do.
That's Baru trust in God. That means that when we trust in God, that means we strengthen our bond with God, our connection with God. And when that bond and that connection is strengthened, then we are automatically helped, because the connection is stronger, the power is stronger, access is stronger. that is bitachon, isn't it? Yes, Yes, like bitachon. It is bitachon. All right, Bitachon. wonderful, Rabbi, wonderful. Okay. All Okay, right. thank you, We'll thank you, stop thank you, today. Rabbi. Good to see you all, and look forward to catching up. And I'm very pleased, Leo, that translation is progressing, because please God, when it's finished, it will be a resource for people. All the questions about, many of the questions will, I mean, they need explanation and so on. But the more material we have translated into Indonesian, the better it will be. Okay? Yes, Rabbi. Wonderful. I actually, it is a pleasure myself and Abigail as well, translating your book, because we learn so much, and it's opening up our even our own understanding, Rabbi. So it's a joy for us. Well, thank you very much, and I'm very pleased that it is, because you know, the work which I did, it was also supervised by greater authorities than myself. So it's part of the chain. We have a chain from Sinai. Yes. I'm a link down the bottom, and you're also links. We're all links in the chain, and we become links in the chain through learning, through studying. Studying of the Torah is of tremendous importance, as we've discussed. Yes, I agree, today. Rabbi. I agree. So the more material, the better. Yes. Okay. All the best to you all. Be well, and may your lives be happy and successful. Thank you, Rabbi. And may you carry out your mission, Amen. your Amen. good tasks, the good things that you can accomplish in it. Amen. All the best. Amen. Shalom for you, Rabbi. Amen. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut ya sedikit. Thank you, Rabbi. Kita lanjut sedikit. Tadi ada pertanyaan dari Pak Julianta. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengharapkan mujizat? Ya, mungkin tadi Pak Julianta tambahkan dengan bahwa fakta bahwa Noahide atau BNI Noah itu bukan warga kelas 2. Ya betul, bahwa Rabi juga setuju, dan bahkan Rabi mengatakan lagi kan, mengulangi lagi fakta bahwa BNI Noah yang memang menjalankan 7 hukum Nuh dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan motivasi yang benar, yaitu posisinya sama dengan Cohen Gadol. Ya, tadi kan ngomong lagi tuh Rabinya, bukan omongan saya gitu kan. Nah, Rabi berkata ya no problem mengharapkan mujizat ataupun percaya bahwa Hashem melakukan mujizat, bisa melakukan mujizat, boleh. Sah-sah saja dan bisa gitu loh. Dan tadi Rabi berkata bahwa Ayub yang salah satu kitabnya ada di dalam tanah dan dianggap sebagai diakui sebagai nabi, dia bukan orang Yahudi. Memang betul bukan orang Yahudi, karena Ayub hidup sebelum Yahudi lahir. Tetapi fakta bahwa bangsa-bangsa itu juga diakui gitu di hadapan Hashem, bukan sesuatu yang minor, sesuatu yang kamu mah nggak ada gitu. Bukan seperti itu. Konsepnya beda ya. Saya harap ini bisa dipahami. Nah, yang kedua saya lanjutkan tuh dengan pertanyaannya Rabi gitu ya. Pertanyaannya Pak Julianta, mungkin saya pertajam lagi pertanyaannya. Kalau begitu bolehkah kita benar-benar hanya bergantung kepada mujizat? Beda ya antara mengharapkan mujizat dengan bergantung kepada mujizat. Nah, di sini Rabi menjelaskan hati-hati terhadap hal itu, karena jangan sampai nanti kita malah bablas, kita diem aja sampai ujungnya adalah kita nggak usah ngapa-ngapain, kita berharap Tuhan sediakan semuanya kayak jatuh dari langit kayak gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, tetapi yang diperbolehkan adalah trust, ataupun tadi dengan istilah bahasa Inggris, bahasa Ibrani adalah bitachon. Nah, bitachon itu apa? Silakan, saya udah pernah jelasin kan dengan di videonya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bisa lihat ke video itu, mengulang lagi bitachon itu apa. Nah, yang diperbolehkan tuh itu trust, percaya. Jadi apapun itu percaya bahwa Hashem itu beserta dengan kita gitu loh. Baik dalam hal yang enak maupun dalam hal yang tidak enak, percaya. Nah, tetapi itu kalau kita sistem yang kita miliki dalam hidup kita itu adalah bitachon, trust,
itu tidak akan menghilangkan bagian kita. Artinya kita tetap melakukan bagian kita gitu loh. Jadi tadi Rabbit beri contoh kalau misalnya kita sakit gitu. Ya bukan berarti kita terus diam aja udah nggak usah minum obat pasti nanti disembuhkan. Nggak perlu ke dokter. Coba bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu dan istri gitu, dan beberapa rekan-rekan sekalian juga yang sempat terkena COVID, terus kita ngomongnya gini, udah kita nggak usah minum obat. Apa yang terjadi? Waduh, saya sih nggak kebayang lah apa yang akan terjadi gitu kan. Ya kalau istilahnya itu boleh dikatakan kayak berjudi, gambling. Kalau tubuh kita kuat ya kita bisa ngelawan, kalau enggak ya udah selesai gitu kan. Nah, tapi kita kan nggak pernah tahu apakah tubuh kita kuat atau enggak gitu kan. Kecuali kita benar-benar yakin bahwa tubuh kita kuat gitu kan. Nah, sekarang ini kan kita nggak ngerti, bahkan orang yang dengan imunitas yang baik pun, imunitasnya itu justru membunuh dia dalam kasus COVID ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kasus COVID itu justru yang membunuh itu bukan virusnya, tetapi imunitasnya dengan yang disebut dengan yang namanya itu adalah badai sitokin. Ya, jadi imunitasnya itu terlalu banyak, begitu virusnya masuk ke paru-paru, imunitas itu kan bentuknya berupa cairan, berupa apa namanya kayak ya cairan gitu. Nah, badai sitokin itu adalah imunitasnya itu dikirim berlebihan ke dalam paru-paru untuk maksudnya sih baik untuk mengatasi virus itu tadi. Nah, tetapi justru membanjiri paru-paru sampai tidak bisa bernapas. Itu yang terjadi. Nah, jadi kita nggak ngerti kan apakah kita ini imunitasnya kurang, imunitasnya baik-baik saja, cukup-cukup saja, atau imunitasnya berlebihan sampai bisa membanjiri paru-paru nggak bisa bernapas. Kita nggak pernah tahu. Nah, maka dari itu yang terbaik adalah kita memiliki ilmu pengetahuan. Tuhan berikan kita ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ke situlah, pakailah, nggak ada yang salah dengan itu. Jadi konsepnya itu, karena gini, kalau orang yang konsepnya berkata bahwa manusia itu rusak, kalau konsepnya orang yang berkata bahwa manusia itu tidak pernah bisa berkenan di hadapan Tuhan, dunia ini itu sesuatu yang buruk yang harus ditinggalkan. Nah, itu makanya bisa berkata bahwa ya udah kita jangan mengandalkan dunia. Salah. Itu konsep yang salah. Ya mungkin itu konsep yang kita dapat dari kepercayaan kita yang lama kan, berkata bahwa dunia itu udah rusak segala macam, wah segala itulah makanya yang terbaik itu adalah selibat, yang terbaik itu tidak menikah, yang terbaik itu adalah hidupnya ngangkat 5 cm di atas tanah. Ya itu mungkin yang dulu kita punya pahami gitu loh. Nah, kalau kita konsepnya udah di dalam Torah, semua yang ada di dalam alam semesta ini itu tidak akan pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Maka pakailah, nggak ada yang jahat di sini gitu loh. Teknologi pakai, tapi kita harus tahu teknologi itu juga bisa mengarahkan kita kepada yang jahat. Kita harus bisa ngatur diri kita, gitu kan, kira-kiranya begitu. Oke, itu tadi. Nah, terus tadi juga saya bertanya, melanjutkan pertanyaannya Pak Johan. Pak Johan bertanya mengenai bagaimana di dalam apa namanya Torah itu kan ada juga tindakan yang membunuh gitu kan, seperti itu. Nah, saya tanya lebih lanjut lagi gitu, terkait dengan masalah seperti itu adalah gini, betul kita harus sesuai berpadanan dengan Torah, masyarakat seperti itu kan. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan kepada Rabi adalah bagaimana jika hidup di negara dengan situasi hukumnya itu condong kepada suku tertentu, condong kepada itu tertentu. Kita tahu sendiri ya. Ini saya bukan menjelekkan tapi fakta bahwa apa namanya di kita ini hukumnya itu kan condong kepada mayoritas, betul ya, bisa ditekan oleh mayoritas untuk melakukan sesuatu kepada minoritas gitu loh. Itu yang saya tanyakan. Nah, kalau dalam situasi kehidupan di sebuah negara yang memang hukumnya demikian, terus kita ada di situasi misalkan saya gitu dikejar oleh seseorang, mau dibunuh, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri saya kecuali harus membunuh dia karena udah mungkin saking dekatnya gitu ya. Saya tanya kepada Rabi, bagaimana Rabi? Apakah saya dengan kondisi hukum demikian saya harus bagaimana? Ya Rabi berkata kalau memang tidak ada lagi cara, ya sudah, bukankah lebih baik hidup di penjara daripada kita mati? Kalau mati selesai, kita nggak bisa melakukan mitzvah apapun, kita nggak mau bisa melakukan kebaikan apapun gitu kan. Jadi tetap kalau dalam kondisi seperti itu, nah ini juga bukti bahwa Torah itu ada di atas hukum negara. Artinya, apapun resikonya, perintah Torah buat kita apa? Kita harus menjaga hidup kita. Ya kan itu kan? Walaupun dengan resiko kita harus masuk penjara gara-gara kita membela diri.
karena hukum di negara tempat kita hidup itu belum bisa adil gitu loh. Yang terbaik Rabi berkata bahwa ya udah, kita bisa coba influence, kita coba pengaruhi orang, kita coba benar-benar buat sistem hukumnya itu benar-benar adil, bisa melihat dengan objektif kenapa si A membunuh, kenapa si B terbunuh, bukan hanya sekedar gara-gara mayoritas minoritas. Kalau bisa begitu akan lebih baik. Tapi kalau nggak bisa juga, kondisinya yang kita hadapi demikian, tetap kita harus taat kepada Torah, yaitu tadi melindungi nyawa kita, gitu ya. Itu kewajiban. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harap ini bisa bisa memberikan kejelasan ya kepada diri kita. Baru Kasyam. Oke, apakah cukup atau ada yang mau didiskusikan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini? Mas Leo, sedikit. Saya tadi sangat surprise dengan jawaban Rabi ya, terkait dengan Vitagon. Karena saya juga kadang berpikir begini, ini sangat nyata sekali dalam kehidupan saya bahwa selama ini kenyataannya juga bahwa kita itu senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Hanya kadang-kadang yang memang tadi harus ditekankan adalah kita harus tetap melakukan bagian kita, sehingga bagian Tuhan tetap juga dilakukan. Makanya as a non-Haid, saya kadang-kadang senantiasa mengucap, Tuhan, aku akan melakukan bagianku, dan ya monggo semuanya Tuhan yang melakukannya bagiannya Tuhan. Saya kadang-kadang kayak gitu juga. Ya, karena betul. Ya, kadang juga masih terkontaminasi dengan konsep lama bahwa miracle itu loh, tentang miracle itu tadi. Makanya penekanannya pagi ini sangat luar biasa. Jadi kita tetap dianggap sebagai orang kelas 1 di depan Hashem, dan sekaligus juga miracle itu bisa bekerja dalam hidup kita, namun juga lakukanlah bagian kita. Kayak siapa itu Nahon ya, yang masuk Nahon yang masuk ke Laut Merah ketika sampai Nahason ya, ketika dia sampai di pinggang, sampai di dada, dia masih tetap berjalan. Ketika sampai di dagu baru mau menutup mulut, mujizat terjadi. Artinya kan dia melakukan bagiannya. Ketika ada perintah untuk percaya, ya udah lakukan, percaya, trust sama Hashem. Gitu Mas Leo. Ya, betul Pak. Dan ini juga sebetulnya nyambung dengan tadi pertanyaan dari Bu Shirley gitu ya. Gimana kita membedakan itu dari diri kita atau dari Tuhan? Sebenarnya gini loh, konsepnya itu harus dibenerin bahwa nggak ada dari Tuhan, dari kita, nggak ada. Tuhan sudah memberikan Torah kepada kita, itulah yang harus kita pahami, ya kan? Makanya Rabi berkata selalu ngomong, ya kamu mulainya, kita semua ini mulainya dengan belajar Torah. Nah, dengan kita bisa menyelaraskan diri dengan Torah, itulah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah artinya kita menjadi imitasinya Tuhan. Itulah yang disebut dengan kita itu diciptakan sesuai dengan image, sesuai dengan gambarnya Tuhan. Nah, jadi nggak ada lagi ini dari kita, ini dari, ya semuanya pun dari kita kok. Pikiran kita, keinginan kita, hasrat kita, apalagi idenya kita, ya semuanya dari kita. Nah, tetapi yang dari kita itu diselaraskan dengan Torah gitu kan. Nah, baru setelah itu memang kalau sudah selaras dengan Torah, apapun itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi udah nggak ada lagi pertanyaan ini dari Tuhan atau bukan ya. Kalau dari Tuhan itu berarti twing gitu, tiba-tiba ada muncul kayak bola lampu twing gitu nyala gitu. Nggak seperti itu gitu loh. Tapi sesuaikanlah pikiran kita, sesuaikanlah tindakan kita, hasrat kita, keinginan kita, apapun aspek kehidupan kita dengan Torah. Simple itu aja. Torah yang menjadi bagian kita. Selesai. Jadi udah nggak ada pusing lagi di Tuhan ini bukan gitu. Karena anyway aturan mainnya, gamenya itu adalah bukan mencari tahu ini Tuhan atau ini bukan Tuhan, enggak, tetapi menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, yaitu dengan Torah. Itu yang merupakan game ataupun sesuatu yang harus kita hidupi sebagai Bnei Noah sepanjang hidup kita, hari demi hari, begitu kira-kiranya. Luar biasa. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditambahkan atau cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mare, saya mau tanya ada. Oh ya, Bu Tari, silakan Bu Tari. Ya.
ini kan kita tentang belajar Torah ya. Dalam keseharian kan kita belajar Torah, bagaimana kita bisa melakukan Torah dalam hidup kita ya. Kalau saat kita mengalami suatu kegagalan dalam melakukan Torah, ya. Videonya nyalain dong, Bu. Oh, saya di lapangan. Oh, di lapangan. Iya, nemenin anak latihan taekwondo. Oh ya, enggak apa-apa. Ya udah, silakan, terserah. Jadi gini, saat kita gagal kegagalan, dalam melakukan Torah, itu apa yang terjadi dalam hidup kita? Halo? Butari? Halo? Ya. Terus lanjut, tadi tiba-tiba putus. Apakah Tuhan itu akan memahami, oh ya udah kamu gagal, kamu harus belajar lagi, atau apakah kita akan mendapatkan suatu hukuman atau gimana gitu, Moreh? Maksudnya gagal dalam ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan Torah gitu ya? Iya, karena saat ini kan saya baru kenal ini kan, Torah kan, saya harus baru belajar gitu loh. Saat kita mengalami kegagalan itu apa yang akan kita dapatkan dalam hidup kita? Itu aja, Moreh. Makasih. Baik. Sebelum saya jawab, Bu Tari punya anak berapa, Bu? 3. Laki-laki, baru 3. Baru 3. Umurnya berapa? Umurnya 14, 12, dan 6. Oke. Saya bawa Ibu Tari kepada ketika anak-anak Ibu masih lagi baru belajar berjalan. Apakah mereka belajar berjalan di usia yang sama? Tidak. Halo? Beda. Tidak. Nah, terus ketika mereka usianya bisa berjalan tuh di usianya nggak sama, Bu Tari, apa yang Bu Tari lakukan kepada mereka? Misalkan gini, yang paling bisa berjalan dulu itu yang anak yang nomor berapa, Bu? Secara umur? Secara umur nomor 2. Dia bisa berjalan lebih cepat ya? Umur berapa, Bu? Iya, lebih cepat. 10 bulan dia udah bisa. 10 bulan. Iya. Oke. Ya. Paling lambat berjalan anak nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Umur berapa dia bisa berjalan? Setahun lebih baru bisa. Oke. Sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, apa yang ibu lakukan kepada mereka? Apakah rasa sayang ibu berkurang terhadap anak nomor 1? Begitu mengetahui, wih anak nomor 3 lebih cepat berjalan nih. Anak nomor 2 lebih cepat berjalan nih. Terus rasa sayang ibu kepada anak yang nomor 1 gimana saat itu ketika mengetahui itu? Ya tetap sayang, namanya anak. Iya, itu yang terjadi, Bu, dengan Tuhan. Itu yang terjadi dengan Tuhan. Ya. Kita ini unik, Bu. Kita ini unik. Jadi tidak pernah ada standar dan jangan pernah menetapkan standar ya. Bahwa kalau belajar Torah 1 bulan sudah harus bisa selaras dengan Torah, misalkan gitu ya. Jangan pernah menetapkan standar juga bahwa kalau misalkan, apalagi ya justru sebetulnya yang sulit itu terhadap diri sendiri, merasa bersalah. Aku kok dibandingkan dengan teman-temanku yang lain, dia ini udah lebih lancar dalam Torah loh, dalam menyelaraskan hidupnya dengan Torah loh. Nggak usah pusing, Bu, nggak usah pusing. Yang penting ibu dan siapapun ya, itu memiliki motivasi yang tetap benar. Artinya, oh iya, saya masih belum bisa, saya akan tetap berusaha. Nah, jadi nggak pernah ada standar bahwa 3 bulan udah harus selaras dalam masalah misalkan lashon hara, misalkan gitu ya, atau 3 bulan udah harus bisa selaras dalam masalah apa gitu kan. Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Dan jangan pernah menetapkan standar. Kalau ibu ingat, semenjak ibu masuk di dalam Benih Noah sampai dengan saat ini, pernahkah saya ngecek udah sampai mana? Kamu sudah bisa ini belum? Kamu sudah bisa itu belum? Nggak bisa, nggak ada kan? Karena saya nggak pernah mau menetapkan standar. Saya tahu bahwa masing-masing kita itu unik. Tantangan yang ada dalam diri kita itu unik. Yetzer hara, kecenderungan negatif yang dimiliki oleh masing-masing kita itu unik dan beda-beda. Jadi kita nggak pernah bisa tetapkan standar yang sama. Nah, maka dari itu, Bu, kenapa saya bawa Bu Tari juga tadi anaknya kan, kondisi anaknya, ya itu yang terjadi dengan Hashem juga, Bu. Hashem tahu setiap kita itu unik. Jadi kalau kita masih dalam tanda petik masih belepotan, masih belum bisa lancar melangkahnya, masih langkah dua langkah
jatuh lagi, melangkah 3 langkah, jatuh lagi. Ya itu wajar. Yang penting kita masih mau tetap melangkah. Kita bukan berarti oh ya sudahlah. Nah, yang salah itu adalah kalau misalkan wah istilahnya apa ya? Yang salah itu menganggap enteng dalam arti wah Tuhan akan masih tetap menyayangi kok, Tuhan masih apa namanya masih bisa mengampuni, ya udah aku berbuat salah aja. Nah itu yang salah, itu yang nggak boleh gitu loh Bu. Tapi kalau kita masih memiliki motivasi yang benar, kita masih mau menyelaraskan diri dengan Torah, beberapa kali jatuh, no problem gitu loh. Lakukan, terus lakukan. Siapa sih yang nggak pernah jatuh? Siapa sih yang nggak pernah salah? Bahkan David Hamelech, Daud yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang justru dia juga mendapatkan dipercaya sebagai cikal bakal keturunan Masyiah nantinya. Dia pun juga jatuh kok. Tapi yang dia lakukan, dia berbalik. Dia bertobat, berbalik dan jalan lagi dengan Torah. Itu yang perlu kita lakukan, Bu. Ya, jadi ya seperti itu gitu. Nah, berapa lama sampai Ibu bisa dalam tanda petik bisa lancar atau bisa menyelaraskan diri dalam Torah? Hanya Ibu dan Tuhan yang tahu gitu loh. Makanya saya nggak pernah ngutik-ngutik, saya nggak pernah ngecek-ngecek Ibu udah sampai mana gitu, karena itu urusan pribadi masing-masing. Yang saya bisa lakukan sebagai yang mengkoordinir komunitas ini, ya saya hanya memberikan materi, saya hanya memberikan pengajaran seperti itu gitu. Nah, step by step-nya Ibu nikmati bersama Tuhan sendiri. Enjoy aja, Bu, ya. Jadi nggak ada. Ya. Oke, makasih Mare. Sama-sama, Bu Tari. Yang lain gimana? Yang lain? Cukup? Cukup. Oke. Bro Kasyem, jika cukup. Oke. Kasyem. Ya. Oke, nanti malam jangan lupa jam 7 malam itu ada sesi yang luar biasa, sejarah konflik Arab dan Israel. Ini juga akan membuka mata kita terkait dengan itu. Ini adalah program Etzchaim. Etzchaim itu kan juga memberikan informasi yang benar terkait dengan Israel, dan ini juga salah satu usaha kita bagaimana kita bisa memberkati Israel. Ya, jika kita berhasil bisa memberkati Israel, membuat setidaknya pola pikir bangsa ini berubah terhadap Israel, itu sudah salah satu bentuk untuk memberkati Israel, dan kita akan tentunya akan bisa mendapatkan berkat dari itu semua. Oke? Linknya sudah saya kirimkan di grup, nanti saya akan ingatkan lagi seperti biasa jam 7. Jadi luar biasa. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Silakan kembali kepada aktivitasnya, Baru Kasyem, dan sampai ketemu nanti di malam hari. Oke, terima kasih. More.